kalau mau menjalankan ketofastosis maka harus dibarengi dengan angkat beban atau fitness. Kenapa? Halo teman-teman, ini saya mau ngebacain komentar ya. Ini ada komentar dan teman-teman bisa juga lihat di layar. Komentarnya yang pertama dia bilang gini, aku udah ikut arahan Bang Sehat 3 hari turun 3 kilogram. Wow, jadi dalam 3 hari dia turun 3 kilogram. Berarti kalau dirata-ratain 1 hari dia turun 1 kilo, gila ya. 1 hari turun 1 kilo. Memang yang dia lakukan luar biasa. Yang dia lakukan adalah saya melakukan IF atau intermittent fasting itu 22 jam. Artinya dia selama 22 jam itu dia tidak makan atau minum yang bisa membuat kalori dia naik. Ya, jadi dia tetap minum air putih, teh tawar, kopi pahit itu boleh. Jadi selama intermittent fasting dia tetap minum tapi minum yang tidak berkalori dan kemudian dia tidak makan karena hampir semua makanan apapun jenisnya pasti ada kalorinya. Jadi dia tidak makan dan hanya minum yang tidak berkalori. Contohnya tadi saya sebutkan air putih, teh tawar dan kopi pahit. Kemudian selain dia melakukan intermittent fasting, dia pun melakukan makan yang hewani saja. Jadi dia sudah intermittent fastingnya 22 jam, lalu dia makannya makanan yang hewani saja. Sehingga secara otomatis maka kemudian gula darah dia nggak akan naik. Jadi kan kalau yang hewani ini, jadi semua makanan hewani yaitu misalkan telur, daging, ayam, ya kan, bebek, ya kan, belut, sidat, ikan, seafood, pokoknya yang hewan gitu ya. Maka itu tidak ada karbohidratnya teman-teman. Sehingga ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, yang masuk itu hanya lemak dan protein. Nah, lemak dan protein ini ya tidak menyebabkan gula darah kita naik. Implikasinya adalah ketika gula darah kita tidak naik, maka insulin tidak akan naik. Ketika insulin tidak naik, maka tubuh kita akan mendapatkan perintah oleh otak. Jadi otak kita itu akan memerintahkan tubuh kita untuk memecah lemak ketika kita tidak tinggi insulinnya. Kebalikannya ya, manusia-manusia modern zaman sekarang itu kan makanannya nasi, ya kan? Dan nasi itu selalu menjadi porsi yang paling besar dalam piring makanan kita kan selama ini. Ada nasi, ada lauk pauk, ada sayur dan nasi itu nomor 1 paling banyak. Nasi isinya adalah karbohidrat. Karbohidrat masuk ke dalam tubuh akan dipecah menjadi glukosa. Glukosa menyebabkan gula darah naik. Gula darah naik menyebabkan insulin naik. Insulin naik menyebabkan otak memerintahkan ke tubuh kita agar lemak tidak dipecah. Itulah kenapa orang-orang yang sudah melakukan diet, kemudian dia sudah misalkan nggak makan, misalkan dia tidak, oh aku udah nggak makan lemak gitu ya. Tapi susah turunnya, bisa jadi dia mungkin tidak makan makanan yang berminyak lagi, mengurangi lemak-lemak, tapi kemudian makanannya masih tinggi gula. Sehingga kalau tinggi gula, insulin naik. Nah, insulin naik ini adalah trigger agar otak itu memberi perintah ke tubuh kita agar lemak tidak dipecah. Sehingga tidak turun-turun tuh berat badannya. Sekarang coba dibalik. Ya, Bang, aku mau nurunin berat badan, gimana? Ya sudah, makan lemak dan protein. Yang dihindari justru adalah semua makanan dan minuman yang bisa bikin gula darah kita naik. Ya, nanti teman-teman akan ngerasa, wih, ternyata ya makan lemak justru membuat tubuh kita membakar lemak dan kemudian berat badan kita turun. Jangan kebalikannya, banyak orang-orang yang pengen nurunin berat badan, pengen diet, lemaknya dihindari tapi gulanya tidak. Nah ini akhirnya tidak turun-turun. Kalaupun turun juga turunnya biasanya sedikit. Ya, itu komentar pertama. IF-nya luar biasa dia, intermittent fastingnya 22 jam. Kemudian yang kedua ya, ada dari akun yang kedua dia bilang alhamdulillah 4 minggu turun 8 kilo. Saya penderita diabetes ya kan, rajin intermittent fasting sama tidak makan karbo lagi ya. Nah kalau yang ini memang tidak secepat yang awal. Kalau yang awal ini kan dia baru mulai langsung intermittent fasting 22 jam. Sehingga 1 hari turun 1 kilo, 3 hari turun 3 kilo. Kalau yang kedua ini dia bilang dalam 4 minggu dia bisa turun 8 kilo. Artinya dalam 1 minggu dia turun 2 kilo. Ini pun sudah sangat luar biasa ya. Dalam 1 minggu 2 kilo, 4 minggu 8 kilo. Ya ini adalah pencapaian yang luar biasa. Tapi teman-teman ya yang nggak sengaja nonton video ini, kalau kita sedang melakukan misalkan ketofastosis atau defisit kalori atau gaya hidup apapun, ya biasanya di awal-awal itu memang ya penurunan berat badan itu terjadi sangat cepat.
Saya dulu ingat sekali ketika di minggu pertama, jadi saya menjalankan ketofastosis, 1 minggu pertama saya kaget ketika nimbang ternyata saya turun 5 kilo. Bayangin dalam 1 minggu 5 kilo, wow gitu ya. Waktu itu yang saya lakukan intermittent fasting dari jam 8 malam sampai jam 12 siang. Lalu kemudian saya makan makanan yang full hewani saja, kayak ikan goreng, telur dadar, telur ceplok, ya kan, ayam goreng dan seterusnya dan seterusnya. Nah itu dalam 1 minggu bisa turun 5 kilo. Tapi kemudian di minggu kedua itu saya tidak 5 kilo lagi turunnya, tapi turunnya misalkan 3 kilo. Di minggu ketiga saya turunnya cuma 2 kilo. Di minggu keempat 1 bulan, ternyata dalam 1 bulan itu saya totalnya turun sekitar hanya hampir 10 kilo atau berapa lah saya lupa, 7 kilo apa ya kalau nggak salah. Jadi kalau 7 kilo itu minggu pertama aja udah 5 ya kan. Berarti minggu-minggu berikutnya turunnya tidak terlalu signifikan. Nah ini memang hal ini wajar terjadi ya. Karena di awal-awal yang turun itu kadang-kadang kadar air kita turun. Sehingga berat kita pun turun. Nanti tapi kalau seterusnya maka barulah lemak kita yang akan dipecah. Sehingga kemudian tubuh kita menjadi lebih berotot gitu ya. Jadi kan tubuh kita ini sebenarnya kan punya otot semua, ya kan? Saya ada ototnya, orang yang obesitas dan gendut banget itu pun ada ototnya. Cuma orang yang gendut itu ya ototnya tertutupi sama lemak tubuhnya, kayak gambar ini nih, teman-teman bisa lihat ya di screenshot ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa ini sebenarnya kalau kita lihat bahwa tubuh manusia itu punya otot semua. Cuma ya orang yang gendut itu ototnya tertutupi sama lemak yang tebal sehingga yang terlihat apa? Perut yang buncit, cabi, ya kan, double chin di sini, lengannya berlemak dan sebagainya. Tapi kalau dia melakukan ketofastosis atau gaya hidup apapun, ketika lemaknya berkurang, ya kan, lemaknya mulai menipis, lemaknya mulai dibakar, maka kemudian otot-ototnya lah yang akan terlihat. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Makanya saya kalau di ketofastosis saya selalu bilang bahwa kalau mau menjalankan ketofastosis maka harus dibarengi dengan angkat beban atau fitness. Kenapa? Karena kalau di ketofastosis nanti lemak tubuhnya akan berkurang sangat drastis dan kalau otot kita tidak terbentuk kita jadinya terlihat kerempeng. Banyak orang itu yang bilang gitu ya. Bang aku mau ketofastosis nih tapi udah jalanin ketofastosis sebulan 2 bulan tubuhku kok kayaknya kerempeng banget ya gini. Terus saya bilang ya sudah kalau gitu naikin berat badannya gitu ya. Naikin berat badan itu bisa 2 hal, bisa naikin massa lemak, bisa naikin massa otot. Kalau kita naikin massa lemak, berat tubuh kita akan naik tapi lemak tubuh kita pun naik. Tapi kemudian kita menjadi obesitas kayak kegendutan dan seterusnya. Kalau kita naikin massa ototnya naik otomatis berat badan naik. Tapi kita tidak obesitas, yang terlihat adalah kita lebih berotot atau kekar. Nah, tinggal pilih saja. Jadi kalau mau tidak terlihat kerempeng, tinggal naikin berat tubuhnya. Tapi berat tubuhnya dinaikin, tinggal pilih mau naikin massa lemak atau mau naikin massa otot. Kalau mau naikin massa lemak ya silakan makan semau-maunya, nggak usah ngapa-ngapain, rebahan dan seterusnya, insya Allah lemaknya naik. Kalau mau naikin massa otot maka makan ya protein dan lemak saja barengi dengan olahraga beban atau fitness. Kalau ini yang dilakukan maka tubuh kita menjadi lebih berotot dan wow hebat ya. Ini mungkin yang ingin saya sampaikan di video ini, semoga menjadi inspirasi dan manfaat buat kita semua. Terima kasih sudah menonton dan kita bertemu di video yang lain. Bye-bye.